Pada malam 18 April 2021, sekitar pukul 19.40, seorang pria Australia bernama Dimas Putra sedang melaju di Hume Highway dekat Bardia, Australia. Ia baru saja pulang dari sebuah acara balap dan sedang dalam perjalanan menuju rumahnya di Gold Coast City ketika, benar-benar tanpa peringatan, ia melihat sosok kecil seperti anak kecil berdiri tepat di tengah jalan tol. Sosok itu memakai jaket parka biru dan dalam beberapa detik singkat ketika Dimas bisa melihatnya, tampak seolah anak itu sedang berusaha menyeberangi jalan raya yang gelap dan lengang itu. Dimas mengemudi hampir 100 km per jam sambil menarik sebuah trailer besar berisi perlengkapannya di belakang mobil. Dalam kondisi seperti itu, mengerem mendadak atau membanting setir ke samping hampir bisa dipastikan akan berakhir sebagai kecelakaan yang menghancurkan. Jadi, sekejam apapun terdengar, Dimas tidak punya pilihan selain terus melaju lurus. Beruntung, ia berhasil menghindari sosok itu hanya dengan jarak beberapa sentimeter saja, cukup dekat untuk membuat jantungnya serasa berhenti. Takut memikirkan kemungkinan seorang anak berkeliaran sendirian di Hume Highway pada malam hari, ibunya yang duduk di kursi penumpang langsung menelepon polisi Australia hanya beberapa detik setelah kejadian. Petugas di ujung telepon menenangkan mereka, mengatakan bahwa patroli akan segera dikerahkan untuk menyisir area tersebut. Namun Dimas tidak bisa berhenti memikirkan apa yang baru saja dilihatnya. Berusaha melakukan semua yang ia bisa, pada pukul 20:29 ia kembali menelepon polisi dan menawarkan rekaman dashcam yang menangkap sosok tersebut. Jawaban yang ia terima justru membuatnya tercengang. Petugas mengatakan bahwa mereka sudah menyapu area sekitar dan menemukan seorang anak kecil yang sesuai dengan ciri-ciri yang Dimas berikan, dan bahwa anak itu sedang diantar pulang ke rumah saat mereka berbicara. Apa yang dilakukan seorang anak kecil di tengah jalan tol pada malam hari, jauh dari pemukiman manapun, masih menjadi misteri besar. Namun setidaknya, pikir mereka saat itu anak itu sudah selamat. Di Facebook malam itu, Dimas menulis bahwa ia merasa benar-benar mual ketika semuanya terjadi dan baru bisa agak bernapas lega ketika diberitahu bahwa si anak sudah dijemput. Namun ketika Dimas mengira semuanya sudah berakhir dengan baik, keadaan berubah menjadi jauh lebih aneh. Setelah yakin bahwa anak itu aman, ia mengunggah rekaman dashcam ke internet sekadar ingin berbagi pengalaman yang begitu mengganggu itu kepada orang lain. Video dan ceritanya mulai menyebar dan tak lama kemudian Kepolisian Negara bagian New South Wales mengeluarkan pernyataan resmi. Mereka menyatakan bahwa malam itu tidak ada satupun anak yang ditemukan di jalan tol tersebut, bertolak belakang sepenuhnya dengan apa yang dikatakan kepada Dimas di telepon. Menurut laporan resmi, petugas menyisir area sekitar selama hampir 8 jam, mencari hingga pukul 3:45 dini hari sebelum akhirnya menghentikan pencarian karena tidak menemukan jejak anak sama sekali. Dalam pernyataan itu, mereka menjelaskan bahwa beberapa mobil patroli dikerahkan dan melakukan pencarian menyeluruh, tetapi tidak satu pun anak ditemukan dan operasi pun dihentikan. Sulit untuk percaya bahwa polisi akan berbohong di laporan resmi seperti itu. Kemungkinan yang lebih masuk akal adalah petugas yang menerima telepon Dimas sebelumnya tidak tahu situasi sebenarnya dan asal berbicara, atau terjadi salah komunikasi yang parah sehingga kalimat "kami sedang mencari anak itu" terpelintir menjadi "kami sudah menemukannya". Tetapi jika anak itu sebenarnya tidak pernah ditemukan, lalu apa yang terjadi padanya? Jawabannya bisa apa saja. Mungkin orang tuanya sadar anaknya menghilang dan diam-diam menjemputnya sebelum polisi datang. Mungkin juga ada seseorang yang melihat anak itu sendirian di jalan tol dan justru memanfaatkannya untuk hal yang jauh lebih buruk. Namun tak satu pun dari kemungkinan itu menjelaskan bagaimana anak itu bisa berada tepat di titik itu sejak awal. Hingga hari ini, kejadian tersebut tetap menjadi misteri yang tidak terpecahkan dan dengan minimnya pemberitaan, kecil kemungkinan kita akan mendapatkan jawaban dalam waktu dekat. Kadang, sosok di tengah jalan yang gelap hanya terlihat beberapa detik, lalu lenyap meninggalkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Dan sebelum kamu sempat menenangkan diri dari bayangan anak kecil di jalan tol itu, di tempat lain seseorang juga bertemu sosok lain yang muncul merangkak dari kegelapan aspal malam hari. Pada 8 Mei 2021, seorang kreator TikTok dengan nama akun Nasi Pedas, pemiliknya seorang perempuan muda bernama Rina Pratama, sedang dalam perjalanan pulang setelah hangout malam dengan teman-teman sekosnya. Waktu menunjukkan sekitar pukul 2:30 dini hari. Malam itu seharusnya berakhir dengan tawa lelah dan keheningan jalanan. Tetapi semuanya berubah ketika mereka melaju di Packer Drive Northeast, jalan yang berada persis di samping Sungai Rogue di Belmont, Michigan.
Salah satu temannya tiba-tiba menunjuk ke depan dengan panik. Di tengah jalan, tampak sebuah bayangan gelap merangkak naik dari arah bahu jalan menuju aspal. Dalam rekaman yang mereka ambil, terdengar kepanikan di dalam mobil. "Apa itu? Stop, stop!" Seseorang berseru. Yang lain memaki pelan, menolak untuk mendekat. Mereka hanya bisa melihat sekilas bahwa sosok itu basah kuyup, seolah baru saja ditarik keluar dari sesuatu yang dingin dan dalam. Setelah berdebat sebentar, dan setelah rasa penasaran mereka perlahan mengalahkan rasa takut, Rina dan teman-temannya memutuskan untuk memutar balik mobil dan memastikan apa yang sebenarnya mereka lihat. Saat mereka kembali, lampu depan mobil menabrak kegelapan di depan dan akhirnya menangkap sosok itu dengan jelas. Tuh dia, tuh dia. Terdengar suara seseorang terbata-bata di video. Di tengah jalan duduk seorang perempuan muda, mungkin berusia akhir 20-an atau awal 30-an, membungkuk di aspal basah. Dari kejauhan, mereka tak yakin apakah ia melambaikan tangan meminta tolong atau justru menghantam kepalanya sendiri dengan gerakan putus asa. Yang jelas, perempuan itu basah kuyup dari kepala hingga kaki, sementara udara malam hanya sekitar 9 derajat Celcius, dingin yang menggigit tulang. Kelompok Rina memutar sekali lagi untuk memastikan apa yang mereka lihat bukan ilusi. Pada putaran ketiga, perempuan itu sudah tidak lagi duduk. Ia benar-benar tergeletak di tengah jalan. Tubuhnya rebah tak berdaya di atas aspal. Pada titik itu, Rina dan teman-temannya paham bahwa kondisi perempuan itu kemungkinan gawat dan ia membutuhkan bantuan medis segera. Namun di sisi lain, mereka juga sadar bahwa ada kemungkinan ini hanyalah skenario perampokan. Perempuan itu dijadikan umpan dan begitu mereka turun dari mobil, orang lain akan muncul dari kegelapan. Mereka memilih cara yang paling aman. Tanpa keluar dari mobil, mereka menelepon 911. Petugas dan para medis tiba tak lama kemudian dan membawa perempuan itu ke rumah sakit terdekat. Beberapa jam setelah kejadian, rasa penasaran yang belum padam mendorong Rina kembali ke lokasi tempat mereka menemukannya. Di sana, aspal masih basah meski hujan sudah lama berhenti. Air itu, pikirnya, kemungkinan besar adalah tetesan terakhir dari pakaian perempuan yang baru saja diangkat dari jalan. Lebih mengganggu lagi, di tepian jalan dekat sungai, Rina menemukan jejak tanah tergali dan bekas gesekan yang memanjang dari arah tebing sungai ke arah aspal. Seolah seseorang tadi merangkak naik dari air yang hitam dan dingin, mencengkeram tanah dengan panik dan menyeret dirinya sendiri sampai ke tengah jalan hanya beberapa menit sebelum mobil Rina lewat. Penyelidikan polisi kemudian menemukan mobil milik perempuan itu terparkir di belakang sebuah rumah dekat sungai. Artinya, besar kemungkinan ia jatuh ke sungai dari sisi timur, lalu, dalam keadaan entah sadar atau tidak, berenang menyeberang arus yang gelap hingga mencapai sisi lain, tepat di titik di mana Rina dan teman-temannya hampir menabraknya. Rina juga mencari informasi di grup Facebook lingkungan setempat. Dan di sanalah terungkap bahwa perempuan itu ternyata sudah berinteraksi dengan beberapa warga pada hari yang sama, dengan cara yang cukup mengguncang. Seseorang menulis bahwa ia melihat perempuan itu di antara Farnham dan Packer Woods, sekitar pukul 22:15 pada hari Jumat. Ia sempat bertanya apakah perempuan itu butuh bantuan. Jawabannya hanya satu kata singkat, tidak. Laporan lain dari seorang pria di Douglas Street di halaman Facebook Westsiders Uniforms menceritakan kejadian serupa. Perempuan yang sama berjalan begitu saja masuk ke rumahnya sambil berteriak, "Halo, halo, halo," lalu pergi begitu saja sebelum kemudian berkeliaran di halaman belakang. Siapa sebenarnya perempuan itu dan bagaimana ia bisa berakhir dalam kondisi hampir tenggelam di sungai malam itu masih belum jelas pada saat itu. Dalam beberapa hari ke depan, perempuan tersebut akhirnya cukup pulih untuk bicara dengan penyidik. Ia mengatakan bahwa dirinya berasal dari Kalamazoo, sebuah kota yang berjarak lebih dari 60 mil dari Belmont, tempat ia ditemukan. Yang membuat semuanya semakin ganjil, ia tidak memiliki ingatan sama sekali tentang bagaimana ia bisa mengemudi sampai ke Belmont. Awalnya terdengar mustahil, sampai detail berikutnya muncul dan menjahit semuanya menjadi sesuatu yang jauh lebih mengerikan, namun masuk akal. Perempuan itu adalah mahasiswi Tiongkok berusia 28 tahun bernama Mei yang dilaporkan menghilang dari Kalamazoo pada 6 Mei, 2 hari sebelum ditemukan di tepi Sungai Rogue. Sebelum menghilang, ia sempat mengatakan kepada teman-temannya bahwa ia merasa sedang diikuti seorang penguntit yang selalu mengawasinya. Ketika mendengar ini,
Wajar jika pikiran pertama yang muncul adalah kemungkinan bahwa ia diculik dan dilemparkan ke sungai oleh sang penguntit. Namun menurut saksi dan hasil penyelidikan polisi, semua indikasi menunjukkan bahwa May mengemudi ke Belmont dengan mobilnya sendiri. Tidak jelas apakah penguntit itu benar-benar ada atau hanya bayangan dalam kepalanya. Namun stres berkepanjangan karena merasa selalu diawasi, kemungkinan besar merusak kondisi mentalnya dan memicu sesuatu yang disebut dissociative fugue. Sejenis gangguan mental di mana seseorang bisa melupakan siapa dirinya, lalu mulai melakukan hal-hal yang biasanya di luar karakter mereka. Dalam kondisi fugue, ada orang yang sampai pindah ke kota lain dan membangun kehidupan baru, sebelum tiba-tiba bangun dari keadaan itu tanpa ingatan jelas tentang apa yang telah mereka lakukan. Yang membuat kondisi ini semakin menyeramkan adalah, ketika penderita akhirnya sadar, ingatan mereka tentang masa fugue biasanya kosong. Seperti ada bagian hidup mereka yang tiba-tiba dihapus. Kemungkinan besar itulah yang terjadi pada May. Ia dilanda ketakutan, masuk ke dalam keadaan fugue, mengemudi tanpa tujuan jelas selama berhari-hari, dan entah bagaimana berakhir jatuh ke sungai di Belmont. Untungnya sebelum air dingin itu menelan nyawanya, ia cukup terbangun untuk berenang ke tepian dan menyeret dirinya ke tengah jalan, tepat saat mobil Rina melintas. Ada kalanya orang yang kacau dan ketakutan di jalan masih bisa diselamatkan, ditarik kembali dari tepi jurang antara hidup dan mati. Namun di malam lain, di negara lain, seseorang berdiri di tengah jalan bukan untuk diselamatkan, melainkan untuk menakuti, atau mungkin melukai siapapun yang cukup sial untuk lewat di hadapannya. Pada 12 Oktober 2016, sebuah keluarga di Sheffield, Inggris, menghabiskan malam di pub bernama Drawbridge. Setelah malam penuh tawa dan obrolan, mereka memutuskan pulang sekitar tengah malam. Jalanan di sekitar sana biasanya sepi pada jam itu, sehingga mereka sudah waspada sejak awal, mengantisipasi kemungkinan perampok atau kriminal lain yang mungkin muncul dari kegelapan. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang siap dengan apa yang menunggu hanya 5 menit kemudian. Beberapa detik setelah mobil mereka berbelok ke Grange Mill Lane, dari bayang-bayang di tepi jalan tiba-tiba melompat seorang pria yang mengenakan kostum badut. Ia berdiri tepat di tengah jalan dan mengangkat tangannya, memaksa sang pengemudi menginjak rem dan menghentikan mobil. Begitu mobil benar-benar berhenti, pria berbaju badut itu mulai berlari kecil mendekat sambil tetap menjaga posisinya di depan, menghalangi jalan ke depan, seolah benar-benar tidak ingin mereka lewat. Ketika sang pengemudi mencoba mengubah arah dan mundur untuk memutar balik, badut itu langsung berlari sekuat tenaga mengejar, berlari gila-gilaan di tengah malam. Dalam situasi normal, kejadian seperti ini mungkin bisa dianggap sekadar lelucon keterlaluan atau konten YouTube prank badut menakuti orang di malam hari, apalagi mengingat tahun itu memang sedang ramai tren video sejenis. Namun ada sesuatu yang membuat malam itu jauh lebih menakutkan bagi sang pengemudi. 3 hari sebelumnya, 9 Oktober sekitar pukul 20:45, seorang pria bernama Bayu Wibowo diserang di tempat umum oleh seseorang yang juga mengenakan kostum badut dan membawa pisau. Pelaku akhirnya berhasil ditangkap sebelum sempat melakukan luka yang mengancam jiwa, tetapi Bayu menderita beberapa sayatan di tangan kanannya. Luka-luka itu cukup parah hingga menyebabkan tangannya cacat permanen dan diakui sebagai disabilitas. Yang lebih buruk dari serangan itu sendiri adalah bagaimana kejadian tersebut viral dan memicu gelombang peniru. Dalam beberapa wilayah Inggris, kantor polisi menerima hingga 23 laporan per hari tentang orang bersenjata atau setidaknya berpura-pura bersenjata yang berkeliaran dengan kostum badut dan mengancam orang lain. Banyak dari mereka mungkin hanya ingin menakut-nakuti dan tidak berniat melukai siapapun. Namun ada juga yang kelewat batas, mencoba memaksa masuk ke mobil orang atau mengejar perempuan dan anak-anak dengan pisau di tangan. Jadi bayangkan ketakutan pengemudi itu. Ketika di tengah atmosfer seperti ini, ia melihat seorang badut berdiri tepat di depan mobilnya, memblokir jalan di tengah malam. Ketika ia mencoba kabur dan badut itu malah mengejar, ketegangan di dalam mobil meningkat menjadi panik. Dengan tidak ada pilihan lain, sang pengemudi menekan pedal gas sedalam mungkin dan memacu mobilnya lurus ke arah sosok itu, berharap badut itu menyingkir di detik terakhir. Pada detik-detik yang membuat napas tertahan, badut itu benar-benar melompat ke samping, lolos hanya selisih setengah detik dari maut. Seluruh kejadian itu bisa saja berakhir dengan tubuh seorang badut tergeletak remuk di jalan, atau dalam skenario lain, dengan keluarga itu terkunci dalam mobil mereka sambil menghadapi seseorang yang mungkin membawa pisau dan niat yang jauh lebih mengerikan jika mereka tidak sempat melarikan diri.
Terkadang ancaman di jalan tidak datang dari sosok misterius atau legenda kota, melainkan dari manusia biasa yang pikirannya tumpul oleh alkohol dan keputusan bodoh. Dan di malam yang berbeda di negara bagian lain, seseorang nyaris menjadi mayat di tengah jalan raya hanya karena satu pilihan buruk. Pada 2 Juni 2018, seorang petugas dari Departemen Kepolisian di Texas sedang mengemudi kembali ke kantor setelah menyelesaikan shift malamnya. Jalanan sepi ketika ia melihat mobil di depannya tiba-tiba membanting setir ke jalur sebelah, seolah menghindari sesuatu yang melintang di tengah jalan. Awalnya ia mengira itu mungkin cabang pohon atau bangkai hewan, sesuatu yang lazim di jalanan pinggiran kota. Namun ketika mobilnya mendekat dan lampu depan menerangi jalan, ia menyadari bahwa apa yang terbentang di hadapannya tampak lebih seperti sisa kejahatan brutal atau kecelakaan mengerikan. Seorang perempuan muda berbaju biru terbaring melintang tepat di tengah jalan, tubuhnya lurus dan kaku, sama sekali tidak bergerak. Dari cara ia tergeletak, petugas itu hampir yakin ia sudah tidak bernyawa, atau setidaknya tidak sadarkan diri. Pikiran gelap langsung muncul. Mungkin seseorang baru saja membuang mayat di tengah jalan untuk menghilangkan barang bukti. Namun ketika petugas itu turun dan perlahan mendekat, perempuan itu tiba-tiba merespons. Ia mengerang pelan, lalu dengan langkah goyah berhasil berdiri sendiri. Belakangan terungkap bahwa beberapa menit sebelumnya perempuan itu mengemudikan mobilnya dan keluar jalur hingga masuk ke parit di sisi jalan. Tes lebih lanjut menunjukkan kadar alkohol yang sangat tinggi dalam darahnya. Singkatnya, ia mengemudi dalam keadaan mabuk, menabrak sisi jalan, mengalami benturan keras di kepala dan kemudian berkeliaran tanpa logika. Kombinasi gegar otak dan mabuk berat membuat pikirannya kacau. Sampai-sampai ia berjalan ke tengah jalan raya dan berbaring di sana seolah sedang berbaring di lantai kamar sendiri. Nyaris merupakan sebuah keajaiban bahwa mobil di depan petugas itu sempat melihat dan menghindarinya tepat waktu. Jika hanya sedikit lebih cepat atau pengemudinya sedikit lebih lengah, perempuan itu mungkin sudah menjadi kisah peringatan tragis tentang betapa tipisnya garis antara hanya sedikit mabuk dan mati tanpa sadar di tengah aspal gelap. Sayangnya, ada juga yang tak sekadar ceroboh atau mabuk. Ada sosok yang benar-benar berniat memangsa orang di jalan. Fantom yang muncul dari kegelapan, menyerang, lalu lenyap sebelum ada yang sempat mengingat wajahnya. Pada malam 26 Februari 1946, seorang pria berusia 25 tahun bernama Budi Hartono dan kekasihnya, Dewi, sedang dalam perjalanan pulang ke Texarkana, Texas setelah menonton film bersama. Sebelum mereka mencapai batas kota, Budi memutuskan untuk menghentikan mobil di pinggir jalan, sekadar memperpanjang kencan mereka beberapa menit lagi dalam suasana sepi. Mereka tidak tahu bahwa keputusan kecil itu hampir merenggut nyawa mereka. Sekitar 10 menit setelah mobil berhenti, seorang pria muncul dari rimbun pepohonan di pinggir jalan dan berjalan mendekati mobil. Wajahnya tertutup sepenuhnya oleh sarung bantal putih yang dilubangi kecil di bagian mata, sehingga hanya 2 lubang gelap yang menatap keluar dari kain. Sisanya, mulut, hidung, ekspresi apapun di baliknya, hilang ditelan kain putih itu. Ia memerintahkan Budi untuk keluar dari mobil. Budi mengira ini mungkin sekadar lelucon keterlaluan atau orang mabuk sempat meremehkan bahaya. Namun pria bertopeng itu kemudian mengeluarkan pistol dan mengarahkannya ke pasangan tersebut sambil berkata dengan suara datar yang dingin, "Aku nggak mau membunuhmu, lakukan saja apa yang kubilang." Menyadari situasi berubah menjadi serius, Budi menurut dan keluar dari mobil. Begitu ia berdiri di luar, pria itu mengayunkan senjatanya ke arah kepala Budi dengan kekuatan penuh, membuatnya tumbang dan tak sadarkan diri seketika. Dewi mencoba lari ke arah hutan, tetapi pria itu menyusulnya dan melakukan hal yang sama. Satu pukulan keras ke kepala, menjatuhkannya ke tanah. Beruntung, sebelum pria itu sempat melanjutkan serangannya, ia tampak terkejut oleh cahaya lampu mobil lain yang mendekat dari jalan utama. Tanpa banyak berpikir, ia melarikan diri ke dalam kegelapan pepohonan. Dewi, meski pusing dan kesakitan, memaksa dirinya bangkit dan berlari terseok-seok ke rumah terdekat untuk meminta mereka menelepon polisi. Budi akhirnya sadar kembali dan berhasil menghentikan sebuah mobil yang lewat untuk meminta bantuan. Namun ketika polisi tiba di lokasi untuk menyelidiki, si pria bertopeng sudah lenyap tanpa meninggalkan jejak. Budi dan Dewi dibawa ke rumah sakit di mana dokter menemukan bahwa pukulan di kepala Budi menyebabkan beberapa retakan di tengkoraknya. Ajaibnya, ia pulih tanpa cacat permanen dan mampu menceritakan kembali sebagian besar yang ia ingat malam itu. Baik Budi maupun Dewi memberikan deskripsi fisik yang sama tentang si penyerang.
tinggi sekitar 180 cm dan bertubuh cukup ramping. Namun ada satu hal yang membuat penyidik kebingungan. Budi bersikeras bahwa pria itu berkulit putih, sementara Dewi bersumpah bahwa ia berkulit hitam. Kontradiksi ini dipadukan dengan fakta bahwa penyerangan itu tampak tanpa motif jelas, membuat penyidik sempat curiga bahwa pasangan ini sebenarnya mengenal si pelaku dan sengaja melindunginya. Yang tidak mereka sadari adalah bahwa, meski Budi dan Dewi selamat dan bisa memberi gambaran, pasangan berikutnya tidak seberuntung itu. Sekitar sebulan kemudian, pada 24 Maret, seorang pria mengemudi di jalan sepi di pinggiran Texarkana ketika ia melihat sebuah mobil terparkir di pinggir jalan di kejauhan. Dari jauh, ia mengira pengemudi di dalam mobil itu sedang tertidur. Sandaran tubuhnya miring ke depan di atas setir. Namun saat jarak semakin dekat, ada sesuatu dalam keheningan mobil itu yang terasa salah. Ia menepi, turun, dan mendekati mobil tersebut untuk mencoba membangunkan si pengemudi yang tertidur. Apa yang ia temukan jauh lebih mengerikan dari apapun yang sempat ia bayangkan. Pemuda itu sudah lama meninggal, tubuhnya dingin, kepalanya bersandar di setir dengan bekas luka tembak di kepala. Di kursi belakang terdapat seorang perempuan yang juga sudah tak bernyawa, ditembak dengan nasib sama tragisnya. Polisi yang datang kemudian mengidentifikasi mereka sebagai Rizky Kurniawan dan kekasihnya, Ayu Lestari. Keduanya tewas akibat tembakan di kepala, eksekusi singkat di tengah sepi malam. Satu-satunya barang bukti di TKP hanyalah sebuah selongsong peluru kaliber 32 yang tersisa di dalam mobil. Pada saat itu penyidik belum menyadari bahwa ini adalah pekerjaan pria yang sama yang menyerang Budi dan Dewi sebulan sebelumnya. Keterkaitan tersebut baru disadari pada 14 April ketika sepasang kekasih lain kembali diserang di jalan sepi dengan pola serupa dan ditembak menggunakan pistol dengan kaliber yang sama. 3 insiden berturut-turut ini menyebar cepat di media dan mulut ke mulut, membuat seluruh warga Texarkana hidup dalam ketakutan. Banyak orang berhenti mengemudi pada malam hari sama sekali. Yang masih terpaksa berkendara memilih menghindari jalan sepi, lebih rela memutar jauh daripada melintas di ruas yang gelap dan sunyi. Pria bertopeng itu diberi julukan Phantom Texarkana karena kemampuannya muncul dan menghilang tanpa jejak, seperti hantu yang hanya meninggalkan mayat dan selongsong peluru. Seiring waktu, bahkan setelah FBI turun tangan, sosok ini seolah benar-benar menjadi bayangan. Semakin sulit dilacak, semakin licin setiap kali penyidik merasa hampir menyentuhnya. Setelah 2 bulan pencarian yang tidak menghasilkan apapun, salah satu penyidik memperhatikan pola aneh. Kendaraan yang digunakan dalam tiap insiden ternyata kendaraan curian. Mobil-mobil itu dicuri tak lama sebelum kejahatan terjadi, lalu ditemukan ditinggalkan tidak lama setelahnya. Jejak inilah yang akhirnya mengarahkan polisi pada seorang pria bernama Rudy Santoso, pencuri mobil dengan 2 catatan kriminal berat sebelumnya. Tinggi badan dan posturnya cocok dengan deskripsi yang diberikan Budi dan Dewi. Yang membuat bulu kuduk merinding adalah reaksinya ketika seorang petugas mencoba menangkapnya untuk ketiga kalinya atas kasus pencurian mobil. Rudy, tanpa ditanya, mengatakan bahwa ia tahu polisi menginginkannya bukan hanya karena mobil curian, seolah ia menyadari ada sesuatu yang jauh lebih berat yang melekat pada namanya. Sayangnya, meski segala kecurigaan mengarah kepadanya, penyidik tidak pernah menemukan bukti yang cukup untuk mengaitkan Rudy secara langsung dengan serangkaian penyerangan dan pembunuhan di jalan itu. Namun 2 kejahatannya sebelumnya sudah cukup untuk membuat jaksa menuntut hukuman maksimal atas kasus pencurian yang ketiga, dan Rudy pun dijatuhi hukuman penjara seumur hidup sampai ia meninggal pada 1994. Rudy terus membantah keterlibatannya dalam kasus Phantom Texarkana. Akibatnya, serangkaian pertemuan mencekam di jalan sepi itu tetap menggantung sebagai misteri yang setengah terbuka, tanpa kepastian siapa sebenarnya pria bertopeng yang muncul dari hutan pada malam Februari yang sunyi itu. Kadang, yang paling menakutkan dari sebuah misteri bukanlah jawabannya, melainkan kenyataan bahwa tidak ada jawaban, hanya rekaman buram, laporan polisi, dan malam-malam sepi yang terus dilewati orang tanpa tahu apa yang pernah terjadi di tempat yang sama. Dan bahkan di zaman sekarang, dengan kamera di setiap dashboard mobil, masih ada rekaman yang ketika diputar ulang justru membuka pintu menuju sesuatu yang lebih gelap daripada yang terlihat. Pada 8 Januari 2024, seorang sopir truk melintasi ruas jalan raya terpencil di Australia Barat. Malam sudah larut, sekitar pukul 23.00, ketika ia sedang berada kira-kira 62 mil di selatan Perth, dan mengalami salah satu pertemuan paling mengganggu sepanjang hidupnya di atas aspal. Dari balik kegelapan di depan, 2 sosok manusia tiba-tiba muncul di tepi jalan dan menyeret sesuatu melintang di atas jalur yang sedang ia lewati.
Mereka muncul begitu mendadak sehingga sopir truk itu terpaksa membanting setir, menyalip mereka dengan kecepatan tinggi dengan risiko kehilangan kendali atas kendaraannya yang besar dan berat. Ban menggerung di atas aspal, truk berguncang hebat tetapi ia berhasil menghindari tabrakan. Ketika akhirnya ia berhasil menghentikan truk dan melihat ke kaca spion, kedua sosok itu sudah lenyap ditelan kegelapan di sekitar, seolah tidak pernah ada di sana. Pertanyaannya sederhana namun mengganggu, apa yang sedang mereka seret dan kenapa harus melintang tepat di tengah jalan raya? Sayangnya jawaban atas kedua pertanyaan itu tetap kabur. Bahkan ketika rekaman dashcam diputar frame demi frame, sulit untuk menentukan apa yang sebenarnya mereka tarik. Dalam beberapa frame, bentuk itu tampak seperti sepasang kaki manusia yang mengenakan celana pendek dan sepatu hitam, membuat orang menduga bahwa dua sosok itu sedang berusaha memindahkan atau menyembunyikan tubuh seseorang, bukti utama dari kejahatan yang baru saja terjadi. Namun ketika rekaman diputar normal, benda itu terlihat lebih mirip hewan besar, atau sesuatu di antara manusia dan hewan. Ada pula yang berspekulasi bahwa itu hanyalah sebuah boneka atau manekin berukuran manusia. Meski hal itu tidak menjelaskan kenapa proporsinya begitu mirip manusia yang sebenarnya. Apapun yang mereka seret, pertanyaan yang tak kalah menyeramkan tetap sama. Mengapa dua orang perlu menyeret benda seperti itu melintasi jalan raya yang sunyi di tengah malam, alih-alih menjauhkannya dari pandangan? Apakah mereka sedang terburu-buru menyingkirkan sesuatu sebelum seseorang lewat, atau justru sengaja ingin memaksa ada saksi yang melihat? Tidak ada yang tahu, dan yang tertinggal hanyalah beberapa detik rekaman yang membuat siapapun yang menontonnya merasa diawasi setiap kali berkendara di ruas jalan sepi. Namun tidak semua bahaya di jalan datang dari sosok samar di kejauhan. Kadang, ancaman itu datang dari pengemudi lain yang tiba-tiba berubah menjadi pemangsa, mengejar mobilmu tanpa henti di antara lampu, lalu lintas dan klakson yang memekakkan telinga. Pada 16 September 2018, seorang sopir Uber dari New York membagikan pengalaman mengerikan yang ia alami dengan seorang pria pemarah di Long Island. Malam itu ia hampir menyelesaikan perjalanannya. Penumpang di kursi belakang sudah bersiap turun, ketika tiba-tiba sebuah mobil lain melesat dari belakang dan menyalip dengan kecepatan tinggi, hampir menabrak mereka. Sebelum sopir Uber itu sempat memproses apa yang terjadi, mobil tersebut mendadak mengerem keras di depan dan berhenti di tengah jalan, memblokir jalur sehingga ia tidak bisa bergerak maju. Pintu mobil itu terbuka dengan kasar. Seorang pria keluar, berlari mendekati mobil Uber sambil menghantam kaca jendela dengan tangan dan berteriak, memaksa sopir untuk keluar. Dalam rekaman yang diambil penumpang terdengar kekacauan suara di dalam mobil. "Ada apa sih? Masalahnya apa?" tanya salah satu penumpang panik, sementara si pria di luar mobil memaki, menuduh sopir telah menerobos lampu merah dan berteriak agar ia keluar dari mobil. Suasana semakin menegangkan. Setiap ketukan keras di kaca bisa saja menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih buruk. Tidak jelas apakah ini murni kemarahan di jalan yang tak terkendali atau upaya untuk merampok sopir dan penumpangnya. Namun sopir Uber itu mengambil keputusan yang, dalam situasi seperti itu, mungkin menyelamatkan nyawa mereka. Ia menolak untuk turun, memasukkan gigi mundur, dan perlahan menjauh, mencari rute lain menuju tujuan. Sayangnya, ia belum tahu seberapa gigih pria pemarah itu. Begitu ia berbelok dan mencoba mengambil jalan alternatif, mobil pria tersebut ikut berbalik arah dan kembali mengejar, menempel di belakang mereka kemanapun mereka pergi. Kejar-kejaran di jalan kota yang gelap itu berubah menjadi mimpi buruk yang tampaknya tidak akan berakhir. Setiap belokan hanya mengulur waktu sampai pria itu mendapatkan kesempatan untuk menghadang mereka lagi. Keadaan menjadi semakin genting ketika mereka mendekati sebuah lampu merah. Jika mereka terpaksa berhenti, pria itu akan punya waktu cukup untuk keluar dari mobil dan melakukan apapun yang ia inginkan sebelum polisi sempat datang. Namun kali ini, keberuntungan berpihak pada mereka. Di sisi lain perempatan sudah ada mobil polisi yang berhenti. Sopir Uber itu memanfaatkan satu-satunya kesempatan yang ia miliki. Ia mengabaikan ketakutannya, melaju mendekati polisi, dan menghentikan mobil di dekat mereka. Penumpangnya menelepon 911 sambil menjelaskan keadaan, dan petugas yang berada di lokasi segera menghampiri. Pria yang mengejar mereka pun ditangkap di tempat dan belakangan terungkap bahwa ia mengemudi dalam keadaan mabuk. Dalam rekaman setelah kejadian, sopir Uber itu menjelaskan dengan suara masih bergetar bahwa pria tersebut berhenti, keluar dari mobil dan berusaha memulai perkelahian. Ia mundur, berbalik arah dan dikejar kemanapun ia pergi sampai akhirnya berhasil mencapai polisi dan para penumpang menelepon bantuan. Singkatnya, pria itu tidak berpikir jernih dan bisa saja membawa senjata.
Jika sopir Uber itu panik dan membuka pintu sejak awal, ketiganya, sang sopir dan 2 penumpang, mungkin tidak akan pernah pulang malam itu, hanya meninggalkan rekaman dashcam dan artikel berita singkat tentang insiden yang tidak terduga di tengah jalan. Jadi, kalau setelah mendengar semua cerita ini kamu mulai merasa tidak nyaman setiap kali menatap kegelapan di luar kaca mobil, itu mungkin karena jauh di dalam hati kamu tahu, jalan yang tampak kosong tidak pernah benar-benar kosong. Jika kisah-kisah tadi membuat bulu kudukmu merinding, tinggalkan like-mu sekarang, subscribe kalau kamu cukup berani untuk mendengar kisah berikutnya, dan tulis di kolom komentar cerita mana yang paling mengganggumu. Atau apa yang akan kamu lakukan jika suatu malam kamu berada di posisi mereka.